Kung Pao Chicken itu apa sih? Sexy dancer. Kung Pao Chicken itu berarti hip hop ya? Bisa dibilang ya, bisa Jadi apa ada ya? di media-media hip hop di Indonesia gitu ya, lagi ngebahas berkenaan dengan lagu Mesin Tempur yang berjudul Extension episode 1,5. Saya Gaya Eke Sol Kilas dan Saya Inseng. nama ada dia ya. Nanti saya jelaskan bahwa sebetulnya Extension ini sahamnya udah saya beli. Jadi berhubung kepemilikan saham itu kalau seseorang udah diambil, berarti hak untuk house itu adalah yang memegang saham. Sahamnya berupa kerupuk kulit. Enggak, berupa batagor. Satu bakul. Oke. Dan kita di sini nggak cuma berdua aja. Udah dilihat kan dari awal. Kita bareng sama Kung Pao. Sehat, Mang. Tapi belum kenalin dulu siapa tadi pengganti Oh, iya. pesan itu. Siapa? Saya temennya Gaya. Taulah Stevie Wonder. The Bozo. Ya, kalau kawan-kawan tahu mungkin di akun saya ada Bozo, di iFilsy saya Manfriza, Iya. tapi boleh manggil A. Iya. Saya dulu manggilnya Elmo. Abah. Oke, mau sekarang Oke, kita akan bahas iPhone 6. Nggak bahas kita juga, nggak bahas aja. Langsung Ini bintang Karena tamunya nih. mumpung lagi anget-angetnya nih ya, makanya kita pengen sebetulnya bukan untuk mendiskreditkan pihak satu atau pihak yang lain, tapi pada intinya kita pengen klarifikasi juga, bukan klarifikasi yang berupa nggak mau gue lagi nggak, cuma di sini kita mau klarifikasi secara apa ya, secara Ada lebih istiadat. apa ya, objektif lah gitu, dari sudut pandang masing-masing gitu. Lebih legal. Ya, jadi daripada ngomongin orangnya sendiri nggak aware, mending langsung ngobrol sama orangnya yang lebih objektif. Nah, makanya mungkin yang lebih berhak untuk bertanya untuk saat ini mungkin Gaya. Nanti saya bakal ngambil kendali. Justru saya kasih kesempatan dulu. Jadi untuk host baru, saya ingin dulu. Oke. Ternyata lulus. Karena saya itu buka era, malah ngerakeun. Nah, gitu. Olehnya kita langsung nanya aja, oke? Oke, jadi sebelum ke inti permasalahan. Ya. Sebenarnya ada sesuatu yang pengen kita bahas tapi nanti. Kita ngobrol-ngobrol dulu nih. Boleh. Kung Pao Chicken itu apa sih? Sexy dancer. Apa ya? Striptease lebih tepatnya. Mungkin bukan secara bukan secara profiling, Ya. tapi secara kolektif kalian ini sebetulnya si Kung Pao Chicken ini merujuk kemana gitu, secara musikalitas, Iya. Iya. secara lirikalitas. Karena kalau yang saya tahu sendiri bahwa Kung Pao Chicken ini grup yang memang agak sedikit nyeleneh. Makanya kita langsung aja ke yang bersangkutan. Iya. Apakah Kung Pao Chicken menurut kalian? Apa? Jelasin dong. Iya, gini. Saya jelasin. Yang gue mungkin sama Mang The Bozo sama Mang Gaya juga. Kita di koridor di genre yang sama, ingin menghibur banyak orang, dan tentunya kelebihan kita ini kan kita lebih lirikus. Lirik ini penting buat kita ketika menyampaikan sesuatu, emang harus rimas, harus bagus, ada sajak, ada puisi, ada tema, apapun itu dikemas dengan lagu. Konteks yang kita angkat waktu itu emang kami datang waktu itu di tahun 2004 lah ya, 2004. Belum dulu ada teman-teman dari Impartaria, ada Kronik. Waktu itu masing-masing punya punya pet sendiri. Saya pikir juga di Bandung itu gimana caranya biar rame, biar hip hop itu variasi, karena kami mengambil contoh pelangi Ya. ketika warna-warni itu. Pet itu kayak binatang peliharaan. Itu apa? Itu pet. Oh, bukan. Jalan. Bukan pet, bukan peliharaan. Itu. Pakai pet top. Nah, itu Pak, ini pakai Matan kok kayak yang tunduk. begini. Emang begini. Beda ya. Ada lagi beda. Emang begini. Emang begini. Maksudnya ngambil temanya waktu itu adalah gimana caranya biar ada di Bandung itu hip hop itu biar variatif, ngambil konten yang beda dari teman-teman sini yang udah duluan jalan. Waktu itu saya sama Doriso ngobrol, apa yang sering banyak diobrolin sama laki-laki selain hobi? Isi dan celana dalam, persisnya itu obrolannya. Ngobrolin seputar itulah, tentang seksisme dan segala macam.
Itu mungkin kita coba dari single pertama kita, ya lagu gituan. Itu pertama semacam kayak introduce kalau iya hip hop iya mah kadinya gitulah istilahnya gitu. Karena apa namanya, saya ingin ngasih warna ke khususnya scene Bandung, umumnya buat nasional, kalau ada yang bergenre seperti ini, Ya, istilahnya ada yang ada yang goblok lah, ada yang Oh sih enggak, cuman cengos aja. ya cengos Ngeres itu sih. gitu dalam artian. Kumpau Chicken itu berarti hip hop ya. Bisa dibilang ya, bisa apa ya, tadinya ya hip hop apa ya, hip hop lah apa lah. Saya pernah ngedenger nggak tahu interview nggak tahu kalian pas manggung ngomong bahwa kita mah bukan hip hop, Iya, hop. kita mah kumpau chicken. Nah itu ngambil genre sendiri kali. Ya berarti kurang salah deh ya. Iya, mengambil genre. Lebih ke satu pernyataan yang apa ya, kayak semacam kalau kita represent bahasa kerennya, merepresent kalau kita ini adalah hip hop, kami bukan capable dalam bidang itu. Maksudnya tidak ada kapasitas yang benar-benar orang akui kalau ya gitu, mana itu kalian tuh hip hop kesana. Makanya mungkin lebih merendah dibilangnya, bukan apa ya, dulu ketika zaman biar orang aja yang betul sekali. Saya masih ingat kayak Damki dulu, siapa Molotov, terus ada teman Abstrikal siapa, ketika mereka membuat satu ya kita paham itu rap game, ketika mereka membuat disk ke kita, apa yang mereka utarakan itu benar. Kita semacam kayak band Ria Jenaka campur PO apa Project Hop. Project Hop ya, mungkin antara campuran itu, karena kita tidak bisa menyanyi akhirnya nerima kayak, akhirnya orang lebih simpel, ya udah mungkin itu hip hop. Gua doang sih yang nggak bisa nyanyi, lu mah bisa. Iya, dia pales gitu lah sih, lebih ke sana sih. Kalau misalnya kalian nyadarin bahwa dia juga dulu sempat tergabung dalam salah satu band yang lumayan fenomenal di Bandung. Ya, band itu namanya Raja. Ian Bali. Ian Tehula Ian Tehula bukan kacamata Ian kayak gini ya. Nah, sebenarnya dulu di Kahitna. Aduh. Siapa? Kayak gitu lah. Yana? Didin. Buset. Didin. Oh, yang lidahnya panjang. Didin. Iya. Aduh. Itulah sekelumit tentang kalau nanya kumpul itu apa. Itulah ya. Paling jawabannya. Ya mungkin itu balik lagi pada kawan-kawan, tapi mungkin dari yang ditangkap tadi bahwa ya Kumpau Chicken itu tidak ingin menjadi sesuatu seperti, jadi mereka pengen ada sesuatu yang beda, Iya. dengan lirik yang beda, Iya. dengan pembawaan yang beda, musikalitas yang beda. Itu kesimpulan yang paling tepat. Berarti namanya bukan Terima hostnya ini. Kumpau Chicken bro. Apa tuh? Harusnya Kumpau beda. Ya juga ya. Ya Kumpul karena Kumpau Chicken mah kutuk-kutukan. Dan karena kita semakin tua jadi Kumpau Dino. Bisa juga. Jadi kalau secara musikalitas Musikalitas. Secara mukalitas. Ini deket banget. Jadi orang konsepnya mukalitas gitu kan. Bisa. Mukalitas bener juga. Mukalitas ya iya. Secara musikalitas itu antara gabungan Jangan ketawa kamu. Udah dipecat. gabungan antara Two Live Crew dan Timlo. Ya bener. Tim Karena lo. sebenarnya kalau tuh live crew sendiri nggak begitu ngejokes ya kayaknya. Tapi emang arahannya memang Emang, ke iya, segitiga Segitiga. bermuda Iya, yang iya, kadang iya. menyesatkan pikiran pria, Betul. sehingga untuk berkarya juga kadang-kadang jadi lupa. Betul, karena dulu kita ngeliatnya cuma To Live Crew, Sir Mix-a-Lot, pokoknya yang di band aja. Band, grup kita yang di band yang nggak Yang boleh itu. sensornya bener-bener gitu. Iya bener-bener. Kade omat ulah pohon Nah. lirik konten Iya, itu. advisory Tuh, talent. ya begitulah. Nah, Sedikit. sekarang lagi rame nih. Ada di media-media hip hop di Indonesia gitu ya, lagi ngebahas jadi ke bawah-bawah nih si Kumpau Chicken nih. Iya. Karena berkenaan dengan lagu Mesin Tempur yang berjudul Hip hop saksi itu ya. Eta. Nah, itu. takut nyebutnya Nanti kita didis. Didis. Itu ada yang Oke, langsung. ya ini sedikit cerita aja. Iya. Kenapa sih bisa ada bersinggungan dengan mesin tempur? Sejarahnya, ceritanya seperti apa? Oke, kamu mau cerita Purwakarta Idol silakan? Ya dulu sih sebetulnya awalnya kita nggak ada rencana apapun sih sebetulnya. Terus lagu hip hop sax itu memang itu udah ada duluan pas sebelum kita berkolaborasi ya. Iya. Jadi waktu Itu itu tahun berapa berarti?
pas kolaborasi. Nah kalau kolaborasinya kita produksinya itu sekitar tahun 2008. Nah cuman kalau hip hop sax itu rilis 2005-an kali ya, 2004 2005 kali ya. itu mungkin kalau lagu hip hop sax ya Yang secara asli. Sebelum kita lebih jauh, bahwa di sini kita jelasin bahwa lagu ini sudah ada 13 tahun yang lalu. Oh iya bener, di 2000 awal udah Dan ada. kenapa sekarang? baru sekarang? Makanya kaget. karena efek delay-nya bagus banget ya. Efek delay bener. Mungkin karena ada sesuatu yang berbeda mencetar, langsung dicari gitu ya. Iya. Itu. Ya lagunya secara hip hop sax sendiri benar dari 2000-an awal ya. Cuman kita akhirnya kolaborasi sama Mesin Tempur itu tahun 2008 produksinya, dan waktu itu tuh kenapa bisa sampai terjadi, sebetulnya simpel aja sih. Waktu itu kita lagi mau bikin album, lagi ngumpulin materi, kita bikin gimana yang sesuatu yang beda, dan awalnya sih kita tertarik dengan konsep Aerosmith sama Run DMC. Kita bikin model gitu yuk. Kamu mah nyontek Makanya keingetan. Terus sama Anthrax, Public Enemy waktu itu ya, album Judgment Night lah waktu itu. Dan itu emang ada jatah kuota di album yang mau kita buat waktu itu, ada sekitar 3 lagu lagi buat apalah gitu waktu itu. Apa yang gak kepikiran. Nah kebetulan DJ kami waktu itu, DJ Hendrix, DJ Cabul ini collab dengan vokalisnya Mesin Tempur. Bikin proyekan ya. Ya, Lord Cobra. Namanya siapa? Bukan Ya. Lord Cobra, Lord Bucek. Lord Cobra. Lord Bucek lah. Proyekan, industrial apa segala macam. Waktu itu ditanya, Ndri, si Kumpo lagi ngapain sekarang? Lagi buat album waktu itu. Oh ya? Itu orang yang sesuatu apalah waktu itu. Disampaikanlah oleh DJ Hendrix ke kita waktu itu. Itu si Mesin Tempur nanyain gini apa. Waktu itu entah kenapa kita kepikiran untuk ya kenapa enggak kita buat materi collab dengan mereka, karena kita tuh pengen dari dulu collab dengan yang genrenya beda gitu. Kalian kan udah pernah duluan kemarin collab dengan Mang Eben, ada konsep kemarin yang Kang Ian kan lah. Dulu kita pengen ada konsep tadi metal dengan hip hop gitu, rap dengan rock segala macam. Kepikiran waktu itu kenapa enggak konsepnya dibawa ke sini aja ke Mesin Tempur, karena mereka represent ke grindcore-nya atau ke metal segala macam. Nah kepikirannya waktu itu adalah kita nggak mau buat lagi materi baru karena waktu juga sangat mepet karena untuk album harus segera dikeluarkan. Keingetlah lagu hip hop saxnya si Mesin Tempur tadi gitu. Diapain ya? Ayolah kita buat ini, kita setting seakan-akan kami saling ngedis betul. Setting apa maksudnya? Kalau setting kesannya mau dibikin gitu konsepnya. Karena kalau setting nggak mungkin dalam satu lagu. Iya. Kalau misalnya berupa diss track Nah, gitu ya. ini hanya Betul. sekedar konsepnya udah, karena kita sebelumnya emang kita selalu lihat sesuatu dari sudut pandang yang agak sedikit nyenglet, beda aneh gitu ya. Kayak kita pernah bikin lagu dis-disan, gue sama dia dis-disan dalam satu track gitu kan. Jadi ya gue sama dia saling mengejek gitu. Memang sudut pandang kita kayak gitu, dan kebetulan waktu itu Mesin Tempur ada lagu yang hip hop sax itu aja udah kita bikin itu aja gitu kan. ulang, karena kita sendiri pada waktu kalau saya pribadi pada waktu saat itu mendengar lagu hip hop sax nggak terlalu maksudnya kepancing apapun, karena saya lihat list tracknya Mesin Tempur tuh ada lagu Becati Guling. Kalau bagi saya Mari pribadi membaca ya udahlah gitu, ya sebuah lagu gitu kan, tidak malah ya udah ini aja yuk kita karena kita terbiasa saling battle satu sama lain, udah aja konsep lagunya kita bikin, kita battle sama Mesin Tempur itu. Betul, kita upgrade lah, ditambah beberapa lirik, terus refrain, dan kita ngundang langsung Ibu C-nya langsung recording tanpa personal ini, karena emang mungkin kayak gitaris, drum sama bassnya lagi sibuk, kita tag langsung memakai lirik sebagian dari hip hop sax sama lirik kita yang baru. Pakai distorsi segala macam. Itu liriknya berkutat tentang apa? Gak jauh, akhirnya hip hop sax itu akhirnya disitulah akhirnya muncul semacam ya udah si Kumpo di sini mau ngebela lebih ke apa dari sisi hip hopnya, karena gitu kan di situ kan ya ceritanya lagunya hip hop sax tuh dia ngedis anak-anak hip hop lah ya. Kita di situ seakan-akan adalah nge-backup si hip hopnya, makanya liriknya tuh adalah kita ngejelek-jelekin Mesin Tempur waktu itu, dan begitu pun mereka jelekin kita kayak All in the Family, Biscuit sama Korn. Nah dibuat seperti itu, udah tag gitu kan, kita recording beres waktu itu. Nah itu kita rilis tahun 2009 2 jauh-jauh hari lama, dan itu beberapa tahun setelah itu 5 tahun nggak ada apa-apa sebenarnya sampai detik ini, sampai hari ini tanggal 5 itu ramainya kan kemarin, mungkin teman-teman sempat intut. Nah sekarang ada satu pertanyaan nih dari banyak netizen yang maha Deterjen yang maha tahu. Jadi
efek dari collab dengan si Mesin Tempur ini seakan-akan wah kayaknya tuh si Kumpul itu setuju gitu kan dengan statement bahwa hip hop suck itu. Asumsi mereka tuh Asumsi begitu. mereka. Jadi awalnya seperti apa sih dulu? Kan tadi collabnya itu berarti kan sesudah jadi lagu gitu kan. Iya. Pas pertama awal denger lagu itu tuh memang Saya juga setuju atau apa atau seperti apa dulu responnya? enggak lah. Awal pada Walaupun kita mau dibilang represent atau mewakili atau tidak mewakili hip hop itu sendiri karena kita main di genre itu, pas ketika muncul lagu hip hop suck juga kaget lah, maksudnya ini ke siapa ya gitu. Ya maklum waktu itu kita masih merah merona. Apaan sih boys gitu. Cuman kami pikir-pikir satu dia punya hak untuk membuat lagu ya, ini namanya karya kan di luar bebas gitu kan gitu. Terus kami pun kalau berpikir untuk marah ya udah pribadi gitu. Cuman pengen tahu itu dijelasin seperti itu lagu itu buat siapa atau ke kita atau gimana. Iyalah pertama pas denger tuh langsung apa sih gue kayak gitu ya. Ada apa sih? Pertama juga si Mesin Tempur kan konsepnya memang seperti itu ya. Memang sama. Emang gitu. Iya. Dan dia lagu-lagu mereka iya. kan. Betul. Jadi Cuman katanya ada tahu alasannya kenapa mereka bikin lagu seperti itu. Ini sejauh yang saya tahu, ini maaf tolong dikasih tahu kalau saya salah. Dulu ketika ngobrol langsung dengan Mesin Tempur dengan dia sendiri, saya mau nanya sama yang ditanyain sama Mang Gaya barusan tentang tahu nggak sih sejarahnya hip hop suck seperti apa? Kalau nggak salah ini dulu si Mang bilang kalau dia itu membuat lagu di satu komunitasnya, komunitas skateboard di tempat beliau bernaung. Ada satu orang yang gayanya teh swag lah gitu ya waktu itu karena loba gaya, oh segala dipakai gitu kayak gitu. Nah mungkin kalau nggak salah itu karena orang ini memang bermasalah di satu kumpulannya legeg lah entah cule atau apa. Si orang yang style hip hop itu. Betul. Nah akhirnya lagu itulah dibuat sama mereka gitu sama itu sendiri. Jadi emang tidak ke scene sebenarnya tidak nyerang bener langsung ke scene khususnya hip hop lokal Bandung karena saya yakin waktu itu Mesin Tempur sendiri nggak visionnya mereka nggak nasional dan ngeliat siapa mungkin ya lebih ke lokal waktu itu kita awal 2000-an awal itu yang saya tahu ya karena bukan ke scene yang bener-bener nyerang anak hip hop di Bandung khususnya dan ya nasional umumnya gitu yang saya tahu itu dibuat temennya ya mungkin nanti gitu. Bisa ditanya langsung aja kali ya Enggak, tapi saya juga pada waktu itu memang istilahnya penasaran ya. Yang notabene di Bandung saya ada komunitas hip hop, tiba-tiba ada band bikin lagu hip hop suck. Jadi saya memang langsung ngobrol dulu. Saya belum kenal Mang waktu itu. Sebenarnya udah kenal, cuma nggak terlalu dekat. Tapi nggak terlalu dekat. Akhirnya ya saya beranikan diri datangin ke sana. nanya gitu kan. karena pengen tahu gitu. Iya. Di common room lah dulu kalau nggak salah. Iya common room. Janjiannya ngobrol. Dago. Kenapa sih bikin lagu hip hop Jadi, suck gitu kan? Nanya langsung ya. Nanya langsung. Jadi saya saya tanya langsung ya. Itu di luar saya sebagai seorang yang penasaran aja gitu kan. Kenapa gitu kan? Saya sebagai pelaku dulu terus kenapa sih bikin gitu kan? Sebenarnya saya juga dulu nggak peduli dia mau bikin apa dan segala macam, tapi tetap aja penasaran kan? Di saat dia jawab juga ya bebas lah kalau mau berkarya gitu kan, mau bikin lagu apapun. Dan juga saya juga memang nggak terlalu banyak kenal juga sama anak-anak hip hop di Bandung. Jadi memang situasinya pada tahun-tahun seperti itu. Tahun-tahun itu bukan seperti itu. 2000-an ya. 2002 sampai 2005, 2006. Iya itu. Hip hop di Bandung itu terutama memang ada eksis. Tapi memang terlihat sedikit mengeksklusifkan diri. Jadi nggak dekat dengan. Jadi memang pandangan di luar community luar hip hop itu ini apa sih anak-anak tuh gitu kan, padahal yang namanya di Bandung itu kan dulu tuh scene-nya gede apapun gabung bareng dan segala macam. Nah justru dari mulai itu juga sebenarnya memotivasi buat I Feel Sick ya terutama. Dulu memang benar juga ya kalau kita tidak mencoba istilahnya masuk ke dunia orang terus mereka nggak kenal, mereka juga nggak kenal kita. Betul. Bahkan dari saat itu kita istilahnya intens berteman sama mereka, bahkan sampai bikin karya bareng dan bahkan sampai gigs hip hop yang kita bikin pada zaman itu. Kalau kita bikin acara yang datang itu banyaknya 70% bukan anak hip hop. Iya benar. Dulu kita bikin beberapa gigs datangnya kebanyakan anak
metal, hardcore dan segala macam. Sama sih kita juga ya kalau ada Iya. gigs yang datang bukan anak-anak hip hop, Iya. anak-anak mantan TKI. Yang datang gitu juga SPG kebanyakan. SPG tong setan. Tapi bener yang Mang Gia bilang, terlebih juga kalau kita ngelihat beberapa scene musik di Bandung, khususnya anak underground metal, ya kayak Hellfest, Hellfest sih, Hellprint, terus Bandung Berisik, dan satu-satunya grup hip hop yang in charge itu cuma I Feel Sick, which is itu adalah di sekumpulan anak-anak metal di Yang sana pertama gitu, ya, yang pertama gitu tuh ya. Kalau di Hellprint udah kesininya sejak kita perform, jadi tiap tahun harus ada acara hip hop. Iya, Hip hop akhirnya yang berbeda gitu Betul, grupnya Gitu. Tapi kita Iya. juga ya sebenarnya kita masuk ke ranah itu juga jasa dari memang teman-teman kita Juga, yang di iya. luar hip hop juga gitu kan. Betul, Jadi betul, memang kita mencoba dulu bikin jaringan di community ini, di community ini, dan akhirnya ya sampai Iya. sekarang juga kita sebenarnya menjalin pertemanan juga sama mereka. Enggak, Gitu. karena gini, kalau misalnya dalam sebuah lingkungan besar, kalau kita misalnya misal sendiri, terasing sendiri bro, akan gitu ya. tidak akan ada uluran tangan atau Iya. misalnya ketika mereka minta bantuan kita bantu, Mhm. ketika kita minta bantuan mereka juga bantu. Nah, di situ kan ada kesamaan visi di sana gitu, bahwa kita harus maju bareng-bareng. Iya benar. Ya, jadi kalau misalnya kita hanya berkutat di seputaran lingkungan kita aja, ya akhirnya paling distract akhirnya. Akhirnya jadi distract sendiri. Distract Tapi lagi. jawaban tadi yang si Manggaya datang langsung ke anak mesin tempurnya, ngerasa puas nggak dengan jawaban? Maksudnya ya ini karya bebas. Ya sebenarnya puas-puas aja. Ya, Kan Karena itu ranah mereka untuk ya karya. itu kan Iya. kita nggak bisa Iya, itu nggak bisa ngelarang hak Iya. mereka mau bikin Seperti apa apa gitu, ya. apa sak kan Nah, ini bebas kan Berarti kita sebenarnya. asik-asik aja dari dulu ya ketika Ya, mereka. karena gini, ada bentuk pendewasaan. Karena di hip hop sendiri kan udah biasa ngedis, ngebeef, Ya rap game itu lah ya. ya diss track or anything. Iya. Makanya di situ kita bisa milah gitu bahwa ini krusial nggak buat komunitas kita. Iya. Terus yang keduanya, apakah ini memang hal yang kita ketahui sehingga kita angkat. Jadi ketika kita ketika kita mengangkat itu kita bisa mempertanggungjawabkannya. Iya. Karena kalau misalnya kita mengandalkan opini pendapat, itu bakal lepas. Kalau misalnya yang dibahas itu bukan orang yang bersangkutan. Betul. Nah, makanya di sini tadi udah ada bersitan gitu bahwa di sini lagu itu tercipta atau terwujud sebetulnya terciptanya udah lama mungkin sama Udah Mesin lama, Tempur. Cuman iya. terwujudnya dalam sebuah track mungkin pas sama Kungpo Wow, Chicken. betul. Nah, di sini pun pemetaannya di lagu itu sendiri si Mesin Tempur menunjukkan bahwa hip hop is sucks ke kalian Iya. misalnya. Di lagu itu ya, Iya. bukan yang masalah personal itu, dan Iya. kemudian kalian pun talk back gitu ke Betul, iya. Mesin Lawan Tempur. lagi Jadi di satu sebetulnya track di itu sini ya. ada bentuk pendewasaan gitu. Nih kalau misalnya lu dikritisi lu harus siap. Itu sebenarnya intinya. Karena Betul. tidak semua orang Iya. akan suka sama karya kalian. Betul Seperti kita I Feel Sick ya, tidak semua orang menyukai apa sih marah-marah gitu. Apa sih kalian selalu merengek-rengek, apa sih? Cuman kalau misalnya nggak ada yang melakukan itu, who Iya. else? Betul. Nah, seperti kami juga sebetulnya sama sih. Iya. Aku mah nggak seperti kamu. Ya, beda lah kasep orang. Pandangan kamu. Nah, makanya di sini kan dengan adanya pertanyaan seperti tadi, sebetulnya untuk saya sendiri pribadi banyak sekali yang harus didewasakan gitu. Baik Iya. dari pola pikir, dan kita harus mulai bisa membenahi peta konflik. Karena yang terjadi seperti kemarin, Indonesia menuruti urutan pertama untuk netizen yang ini. Betul sekali. Ya, makanya dari sana kita Asia harus Pasifik. ya, kita harus mulai dewasa. Apalagi saya yakin yang hip hop doers nggak secetek itu kok pikirannya. Betul. Sejauh yang kita Di betul. situ, gitu. Sejauh yang kita tahu Yang pun harus dewasakan. kasus ini tuh sebenarnya di belakangnya itu kan yang paling seru tuh sebenarnya di belakangnya gimana, walaupun ini kita bilang ini adalah strategi bisnis Kumpau dan Mesin Tempur waktu itu untuk track. Di belakang tuh tidak ada cerita ribut, sebenarnya nggak ada gitu, maksudnya di belakangnya tuh jadi kotok-kotokan gitu, nggak ada gitu maksudnya. Emang awalnya pure untuk bermusik gitu. Betul. Ya, sebenarnya sih. Ada konsep yang nyeleneh gitu. Konsep yang Itu gimana aja sih? sebenarnya. Saya bilang, kalau dibilang kita berencana bikin settingan, enggak juga, karena kita pada saat itu bikin lagu emang seneng bikin, udah gitu, kita nggak memikirkan apa gitu masuk Tapi di blow up gitu, Iya. nggak ada gitu, karena Iya, pada waktu itu bisa apa- kelihatan kalau misal pun kenapa kok baru sekarang orang ngehnya gitu ya, Ramenya. Ya, ramenya. itu yang harus Tapi kan digarisbawahi. nggak bisa dipungkiri ya. Dulu juga sebenarnya itu adalah salah satu kenyelenehan, itu adalah untuk
betul loncatan untuk Iya, lebih orang iya. aware kan Iya, simulasi iya, sebenarnya iya. kan. Iya. Ya, itu kan Iya. Dari sebenarnya semenjak sah-sah tahun aja Iya. kan. dari semenjak tahun 2000 itu yang namanya kontroversi itu menjadi apa ya, menjadi Iya. barang jualan yang memang sebetulnya kontroversinya mungkin dari konsep kalian pun udah kontroversi menarik gitu, kok ini dalam satu lagu kalian hinaan gitu kan. Iya, iya. Walaupun di track sebelum-sebelumnya kalian udah dapet juga. Nah, Iya. di sini kan Iya. apa yang ditanyakan oleh Gaya sebetulnya udah bisa kerucutkan nih bahwa sebetulnya pertama garis bawahnya bahwa lagu ini tercipta sekitar 11-13 tahun yang lalu berarti kan, Iya. 2008 sekarang 2021. Iya. Kemudian dari rentang waktu itu pengkondisian pada waktu itu bahwa memang hip hop itu seperti termarginalkan gitu, seperti apa ya, nggak bisa merangkul padahal ada usaha-usaha dari mereka gitu. Seperti adanya Elsit, mereka kerja bareng sama Harder atau apa Iya, gitu, iya, apalagi. waktu itu ada. Nah makanya di situ kan ada pendewasaan. Nah di sini mungkin untuk kawan-kawan yang di luar sana, kawan-kawan SDM San, bahwa di sini kita bukan mencoba untuk mendiskreditkan media yang telah mengangkat ini, tidak. Tapi di sini kita butuh kedewasaan. Ketika mau mengangkat sebuah topik, kalian akan mendapati pendapat-pendapat yang Berbeda. Iya. banyak. Nah mungkin di sini pun kawan-kawan dari Kung Pao Chicken menerima gitu bahwa kalian boleh berpendapat. Bebas Bebas, Bebas ya. aja. Cuman dalam satu artian, kalau misalnya harus jadi isu nasional, kayaknya untuk menyikapi mikroekonomi di kala COVID ini pun harus jadi angkatan yang lebih baik gitu. Nah, Iya. makanya untuk untuk kedepannya mungkin pertanyaan berikutnya kita bakal ngebahas lagi lebih lugas lah. Gitu. Tidak usah pakai emosi. Yoi. Ya, karena capek bro perjalanan dari rumah ke sini pun Nah, gitu, iya. harus beli dulu batagor gitu. Iya. Meningkatkan stamina. Newe Mungkin- Industri bawa batagor banyak. Ya, makanya mungkin ada yang bisa kita Kalian mau ulas pegangan lagi. tangan, pegangan tangan. Enggak, sebetulnya saya pakai pegangan HP bro. Lumayan HP saya udah ngeheng. Udah anyar ya. Ya Jadi, sebenarnya intinya juga bahwa ya mungkin hal ini terjadi ya itu kan sah ya buat siapapun itu kan. Iya, Istilahnya betul. mau mengangkat isu ini supaya rame, ya Rame. sebenarnya kadang-kadang bagus juga gitu kan, jadi Iya. rame gitu kan. Ya itu cuman harus diperhatikan bahwa harus ada istilahnya harus bijak lah ya kalau mengeluarkan sesuatu Betul. dan segala macam. Jadi Disurvei memang dulu. Karena nanti adanya akan pasal menjatuhkan nama baik atau apa, tapi cuman di sini kan kita tidak membahas itu, tapi justru di sini tanggung jawab moral kita kalau misalnya kita mengangkat sebuah tema atau sebuah topik dan itu akan ya seperti balapan kuda gitu gitu kan. Iya. Bebas. Ya mungkin balik lagi ke kita yang sebagai untuk kawan-kawan yang udah jadi hip hop doers mungkin bisa lebih ini kayaknya yang harus kita angkat dan harus kita sikap itu seperti apa. Karena kalau misalnya kita seperti ini terus ya akhirnya karya-karya kita tidak jauh dari Iya. distract. Sayang banget kan yang tadi udah kita bahas juga ketika genre kita yang kita bawain hip hop ini emang kadang mungkin dianaktirikan atau seperti apa, tidak ada, walaupun sebenarnya dari kapasitas kita sendiri kita nganggap ini nggak pernah dianaktirikan, kita bisa besar sendiri lah tanpa bantuan apa-apa. Adanya rap game atau apapun yang tadi dibahas itu ya mungkin bisa mendewasakan kita dan ini jadi rame lagi lah seperti apa. Karena jujur aja ketika kita membuat konsep itu dengan mesin tempur, karena waktu itu tahun 2008 itu emang lagi melempem lagi gitu. Karena awal duluan kan teman-teman di Impartarial udah duluan, kita 2000-an itu mulai rame lagi naik. Nah di pertengahan 2000 antara 2010 2009 itu kan saya ngeliatnya masih lagi turun waktu itu kan. Pengen itu gimana, cuman sayangnya waktu itu karena belum into terhadap sosmed, belum ada yang namanya settingan lah ribut atau macam, nggak rame gitu ya. Emang nggak kebantu lagu itu, tapi ya itu akhirnya 13 tahun kemudian baru rame ya. Dan gitu. sebetulnya ini pun kita terangkat gara-gara di kolom komentar sih, karena pemberitaan sih sebetulnya yang diangkat Tidak. hanya versi asli, Iya. versi asli Iya. hip hop sax itu sendiri yang sudah diperbarui mungkin itu ya kayaknya ya. Versinya ya, bukan yang lama. Di mastering ulang kan, yang udah dirilis sekarang album. Sebetulnya sih yang diangkat beritanya asalnya yang versi bukan Asli. dengan kita, Bukan. tapi versi aslinya gitu. Cuman ada yang mention. Cuman banyak yang Betul, mention iya. dan karena mungkin yang kebetulan melihat berita itu banyak yang udah tahu lagu itu pernah bareng sama kita juga. Nah, jadi artian gini juga, kalau saya hip hop is sucks karena hip hop saya tidak sucks ya
Jadi saya nggak kesinggung sih. Iya, Iya, biasa ngapain aja. gitu ya. Iya sih. Justru ke situ tuh arahnya. Iya. Kan dengan adanya statement itu banyak orang yang mendengar ini sensitif gitu. Betul. Nah saya ingin tahu nih, Hmm. sepenting apakah sih hip hop buat Kung Pao Chicken gitu kan? Kalau buat saya pribadi mungkin ada pendapat Kalau saya beda dengan- pribadi sih masih di atas itu ada anak sama istri Pak. Iya iya iya. Ya, karena kan kalau ngelihat kan, wah kesannya, aduh, woi, Iya iya. kita tuh merasa dihina dan segala macam gitu kan. Sepenting apa ya? Kalau buat saya pribadi jujur aja ini adalah genre ini adalah area yang sangat bebas berekspresi karena mungkin tidak bisa didapatkan, maaf bukan mendiskriminasikan genre lain, ketika kita mau ngomongin apapun dengan kosakata dan rima apapun kita bisa bebas dalam satu bar satu alina, kita bisa ngomongin apa beda dengan genre lain gitu. Kalau kita ngomongin cinta kadang basa-basi mulu, kalau kita enggak kok gitu ya, seperti itu. Ini punya apa ya, lebih ke area untuk berekspresi karena cuma di sini saya mengambil memanfaatkan platform hip hop ini adalah sebagai untuk area saya bisa berekspresi aja gitu, karena bisa bisa bebas bisa mengungkapkan kayak saya dibilang juga saya disebutnya seniman ya yang mencintai musik kan, saya juga punya hak untuk berekspresi bebas, lebih ke sana, tidak lebih apa sebagai apa enggak sih. Jadi sebagai media ya. Media biar Sebagai bisa media. berekspresi. Jadi anggapan kalau orang ada nyebutin hip hop suck, hip hop is dead, ya yang penting kan bukan hip hopnya tapi kitanya ya. Kalau kita masih tetap terus Iya. berkarya, masih ngeluarin Betul. sesuatu ya. Betul. Saya tuh nggak mau banget kalau kita berekspresi tiba-tiba terhambat karena emang ada rules yang nggak boleh apa. Kok menurut saya di hip hop enggak gitu ya, di hip hop itu kalau kita mau maaf ada kata-kata kalimat kasar pun kita tinggal di labelin di materinya dengan bimbingan mama papahnya atau dengan Tapi apa gitu. ini kejadian ini sempat terjadi tahun 2000. 2000. Itu Impartarial bikin acara X Freedom. Oke. X Freedom pertama di situ tuh ada Homicide main. Bisa ada. Kemudian ada teman-teman dari pasukan record dari Surabaya. Excalibur, Excalibur, ya. Dan di saat itu Ucok membuat statement di situ adalah hip hop is dead. Waktu itu. Oh iya, itu sempat ramai. Bilang di panggung. Iya. Pada saat itu pasukan perang pasukan rap dari Excalibur dari Surabaya lagi semangat tuh hip hop. Iya. Wah, lagi Iya, berkarya dan segala macam. Golden Age mereka di sana ya. Tiba-tiba datang disebut hip hop is dead, mereka singgung. Iya. Tapi positifnya dulu, Iya. hasil dari istilahnya ketersinggungan itu dan momen itu, mereka jadi sebuah karya. Mereka collab. Enggak, akhirnya mereka bikin kompilasi. Ngedis kesannya dulu Homicide, tapi dalam bentuk karya. Jadi itu terjadilah kompilasi perang rap itu kan. Itu awalnya itu dari itu dari momen itu kemudian mereka pulang, mereka panas bikin karya. Jadi sebenarnya jadi karya gitu. Sebenarnya bisa jadi sesuatu yang positif. Trigger positif ya. Trigger gitu ya kalau orang mensikapinya dengan ya udahlah kita aja dengan karya gitu kan. Ini masalah cuma beda ini aja di momennya ya gitu. Waktu itu zamannya ada, sekarang mungkin zamannya ada juga. Pasti tiap ini pasti ada. Cuman kalau itu instan. Jadi tahun-tahun kemudian. Instan bekas kos ini bukan? Instan gitu. Instannya kayak teh celup. Ya. Kayak suka ada celup-celupin itu loh. Oh iya sering. Setiap malam Jumat Teh celup. Jadi kalau Oke, tadi kita udah bahas seberapa penting hip hop ya buat Kung Pao Chicken. Nah, sekarang kita balik lagi nih. Kan dari tadi itu kita berbicara sebenarnya dari awal itu sensasi gitu ya. Apakah akan selalu terus membuat sensasi? Si lagu-lagu Kung Pao Chicken itu memang konsepnya seperti itu dan segala macam, dan si sensasi itu kan Tunggu dulu. Kalau nggak salah lagi pada bikin single dan mau ngeluarin single. belum. Nanti itu pertanyaan terakhir. Belum selesai. Karena sekalian udah belum. Jadi. Yang sekalian kan belum berkarya belum. Bagus linknya. Karena tandanya deh. Sekalian. Oke, jadi tadi dari sensasi itu kan pertama pertanyaannya adalah apakah akan selalu bikin lagu yang bersensasi, dan efek dari itu kan menghasilkan haters dan segala macam. Bahkan hatersnya ya Ustadz segala gitu kan, dan segala macam. Nah, seperti apa nih? Ada Ustazah sempat di interview juga ya.
Jadi apa ya, mungkin kalau dibilang kita meniatkan untuk mengkonsep sensasi, sebetulnya enggak, karena memang keluarannya memang seperti itu aja mungkin ya. Dan secara kebetulan apa yang kita keluarkan mungkin hal-hal yang mungkin kalau dibicarakan sama orang lain tabu. Ya itu. Apa kalau kata orang lain mungkin agak sedikit tabu gitu ya. Mungkin dari sisi situ gitu. Sebetulnya ya itu emang gitu aja gitu ya. Kebetulan ya rada gitulah gitu sih yang apa keluar apa output dari kitanya gitu kan. Betul, karena kan yang tadi di obrolan awal gimana caranya biar bisa membedakan, biar orang ketika mendengarkan khususnya hip hop di Bandung aja nggak sama, beda-beda. Oh ya bisa dengerin apa, karena saya sering membahas tentang pelangi itu indah karena emang ada warna merah kuning hijau itu. Kalau emang pelangi itu warna merah semua itu nggak enak dilihat. Begitupun dengan khususnya hip hop di Bandung gitu kan, dan di Indonesia kalau bisa biar orang tuh nggak bosan. Terlebih adalah musik waktu itu awal kita muncul ya, jadi emang kita sangat di genre hip hop itu sangat apa ya, tidak disupport industri waktu itu ya. Sekarang kita udah bisa jalan sendiri. Gimana caranya, yaitu dengan membuat karya yang orang itu sih. Makanya kalau kita buat yang mungkin biasa aja waktu itu mungkin tidak dilihat juga, tidak didengarkan orang karena ya sama gitu kan. Ya karena modal tampang kita nggak bisa. Udah harga diri udah nggak bisa harga lagi diri dijual. udah nggak ada, nggak bisa dijual. Apalagi yang Tapi kalau sekarang Impor Chicken bikin lagu religi itu akan jadi gimmick lagi nih. mudah-mudahan, karena ini seri sebenarnya Mang. Jadi tiap tahun kita ngeluarin lagu puasa dalam kurung bukan Bukan lagu religi. religi. Oh berarti, nah ini pertanyaannya mau di sini baru silakan. Jadi maksudnya tuh Ya. lagu puasa yang memang bukan lagu rohani. Jadi tentang kebiasaan-kebiasaan orang ketika bulan puasa tuh hal lucu apa diangkat, kayak yang kayak kalau kita datang ke warteg tiba-tiba cuma ngelihat, kan ditutupin tuh warteg cuma lihat kakinya doang. Kayak dulu sempat ada pertanyaan kalau kentut di kolam renang itu batal apa enggak. Kan kuaci kan ngebatal, ngerokok tuh nggak batal. Hal yang kayak gitu sih dibuat lucu, dan kita udah buat itu di tahun 2009 Mang. Jadi itu part 1, beruntun tiap tahunnya sampai sekarang ini udah nyampe part 9. Dan alhamdulillah yang tahun ini 2001 yang part 9 ini diproduksi sama Dope Stereo Mang. Dibuat di sini. Wadah Piro. Tapi saya juga ngerasa aneh nih. Ketika kita lagi produksi video klip, tiba-tiba barusan ngedengar dari Insen dia bilang, itu kalian lagi rame banyak yang mention. Oh iya saya nggak tahu. Maksudnya saya ngerasa heran aja gitu. Kenapa pas kita lagi mau ngeluarin lagu baru terus kebetulan Jangan-jangan nanti Ada jalan kalian untuk bukan. Musimnya ini gimmick. Nah, ini sengaja. Enggak, maksud gue tuh ada jalan buat haters baru. Iya. Sudah terbiasa dengan haters itu gimana, kayak keberadaan haters itu sebenarnya sangat menguntungkan khusus buat kita sendiri, karena ketika mereka lebih banyak lagi lebih banyak dia omongin, iya. ternyata justru haters itu adalah marketing freelance. Marketing freelance kita siapapun itu ya. Tapi yang membuat sempet nggak ada yang bikin satir? satir gimana maksudnya? Lebih secara sad materi sih pernah Pernah. dulu kan dari teman-teman juga pernah ada gitu. Iya. Sekitar tahun berapa ya, waktu 2000. Oh itu saya waktu itu yang Oh iya itu loh. Iya. Tapi Ya rap game itu lah kita akhirnya ngikutin kita itu. berhasil didamaikan sama Kaseto ya. enggak, kalau nggak salah sama Mama Eha. Iya. Kita ngikutin lah yang nama rap game gitu, seperti di segala macam, dan ada itu jujur aja output ke kitanya yes gitu, karena ditanggapi itu akan karena kita bilang tadi ketika karya kita ditanggapi itu seneng banget. Apapun itu mau jelek mau enggak, daripada ada karya kita dilihat aja tidak dengerin sedikit pun. Ya, Kami menganggap kayak orang positif tua, sekali. kalau orang tua masih marahin berarti masih Iya. peduli gitu. Masih peduli Tapi lamun gitu. geus dipohokeun tidak dilihat tidak ditanggap berarti lupa gitu. Itu berarti kudu ngalapak kita jualan. Iya. Barang-barang di imah jual KB. Nah, mungkin untuk untuk berita juga nih, mereka bakal ngeluarin single judulnya Lagu puasa part 9 dalam kurung bukan lagu religi. Itu tuh. Produksi Lagu dari puasa Dope Stereo. 49 tapi bukan lagu religi. Iya. Tapi lagu puasa. Itulah. Pokoknya nyeritain tiap tahunnya, nyeritain kontennya, nyeritain hal yang lagi rame di tahun ini apa, tapi suasananya ketika bulan puasa, karena kita tahu sendiri di bulan puasa tuh kadang nggak bisa kalau nggak ngomongin orang gosip-gosip rame, dibahas lah di sana gitu. Dan ini di part 9 inilah pertama kalinya kita dibuatkan klip loh Mang. Jadi Sama Dope Stereo ya? sama Dope Stereo ini, jadi selama 8 seri sebelumnya nggak pernah ada klipnya. Gak ada yang mau bikinin. Baru kali ini di part 9 dibuatin sama Dope Stereo. Dan Perasaan ada yang sempat dibikin video klip
Itu 3GP kami itu. Iya itu 3GP yang bocor. Yang bocor waktu itu ya 3GP Yang cuma waktu Anda di karaoke Ya. yang dekat Braga itu Iya, ya. di Braga yang, itu, klub yang dangdut. saya nggak sengaja jatuhin sama yang kumisan. Satpol PP. Satu PP-nya. Ya buat ex-dancer semua rencana rilisnya kapan? Rencana rilisnya Oh kapan? iya. Rencananya akan rilis di Sesudah lebaran. enggak beda lagi itu. Di awal puasa lah. Ya. Di hari pertama puasa tepat pada jam 12 rawan ya. bau Bau mulut busungut. jam 2 antara jam 12 itu kan dari lagi rawan Mang. Itu akan rilis. Pada saat-saatnya lagi busung ya. Busungut. Ya busungut itu di channelnya Dub Stereo juga ada. Nanti kita kasih tahu di Instagram kita @kumpauchickens. Ya, tadi kita udah bahas mesin tempur, Kumpau Chicken sendiri, mau ngapain mereka, siapa mereka, pernah apa aja, kenal sama Satpol PP yang nangkep ya, dibiayain. Ya mungkin setelah panjang lebar nih tadi, ada yang ingin disampaikan lagi nggak? Ya simpel aja sih. Karena obrolan ini adalah untuk menjadi lebih baik khususnya di genre inilah ya. Karena kita ada di satu zona yang sama. Yang pertama mungkin untuk berkreasi saya pikir bebas-bebas saja. Orang mau berpendapat apapun terhadap kami khususnya silahkan bebas. Tapi bener kebijaksanaan apa ya, kedewasaan itu sangat Pengawasan. betul. Kedewasaan itu ketika menanggapi sesuatu emang sangat diharapkan untuk jangan emang terlalu membuat sesuatu yang emang belum tahu apa unsurnya, belum tahu setelah survei, setelah intinya, core-nya. Gitu, kasihan juga. Ya betul sekali, bebas-bebas saja silahkan. Justru saya yakin kita akan semakin besar sama-sama itu karena memang ada polemik ini, ada kontradiksi ini akan jadi lebih bagus nantinya. Bebas-bebas aja sih buat kami nggak jadi masalah, silahkan. Sah-sah aja ya. Sah-sah aja, asik-asik aja. Mau apapun juga. Mangga. Cuman tinggal istilahnya nanti efek dari itu kan kita Ya, harus perhitungan juga seperti apa. betul. Tapi intinya sih sebenarnya bebas-bebas aja sih. Bebas-bebas Mangga. Ya orang tadi nggak jelaskan eta. Sebenarnya gitu. bebas aja Bebas itu aja. bebas. Jadi kalau misalnya mau memandang mereka seperti apa, memberikan opini apa seperti mereka, tapi kita bisa tahu bahwa yang memberikan pendapat itu kita bisa tahu gitu Iya, sejauh mana kemawasan mereka. betul sekali. Terima kasih loh sudah mengundang kami ke sini. Ya, terima kasih Pak udah ngundang. Nah, kembali ke sini. Terima kasih. Terima kasih sudah Saya juga mengundang diundang kami. ke sini. Ya. Pos pertama sukses. Mau diperpanjang? Oh nggak apa-apa. Kalau saya mau nanya apa yang diperpanjang. Ya, oke. Terima kasih buat Kumpau. Terima kasih buat teman-teman. Hans Demsan, dan sekali lagi kita akan jumpa lagi di next edisi X Demsan.